Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel ini, channel yang selalu memberikan informasi, memberikan updatean terbaru sirkuit Mandalika maupun kawasan Mandalika. Yang saat ini kita kembali lagi meliputnya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, karena kita saking kepo dan penasarannya dengan sirkuit Mandalika maupun kawasannya untuk persiapan maupun kesiapan saat ini ya demi MotoGP 2023. Nah, sejauh mana capaian dan perkembangan di beberapa pengerjaan yang saat ini terus dilakukan, kita akan pantau bersama-sama di tanggal 29 Juli 2023 pada hari ini. Oke, dan di sini kita langsung saja melihat aktivitas pengerjaan yang saat ini terus dilakukan di sirkuit Mandalika, tepatnya di Tribun A sebelah kanan lintasan trek lurus, yang saat ini tribun tersebut ya dibenahi. Jadi mulai dari beberapa minggu yang lalu, tribun sirkuit Mandalika mulai dibenahi. Dan sampai sekarang ini masih terus dilakukan ya, yang menjadi kesibukan saat ini di tribun sirkuit Mandalika. Ya, jadi pengerjaan tersebut meliputi pembersihan dan pengecatan. Ya, jadi tribun sirkuit Mandalika sekarang ini memasuki tahap pembersihan menjelang balapan MotoGP. Selain melakukan pembersihan di tribun, tapi juga dilakukan pengecatan bagian cat lama yang tidak kelihatan jelas atau kotor, maka akan dicat ulang ya beberapa bagian di tribun sirkuit Mandalika biar nampak baru dan menarik ke depannya. Oke, dan kemudian di sini kita sudah berada di depan paddock. Ya, nampak beberapa teman kita yang saat ini sedang berada di paddock sirkuit Mandalika untuk mempersiapkan dari acara mereka yang mungkin akan digelar besok pagi. Ya, sejumlah beberapa garasi di sini dipergunakan oleh mereka untuk tempat menaruh dari sejumlah sepeda yang terlihat dari kamera udara tadi. Ya, tadi kita sudah melihat ya untuk kondisi di bagian depan pedok maupun di pedok sirkuit Mandalika maupun area rumputnya. Dan sekarang kita berpindah lagi ke area berikutnya. Nah, persisnya di sini dari ketinggian sekitar 80 meter kita lihat ya pemandangan dari sirkuit Mandalika, yang terlihat pemandangan area parkir dan juga tribun deluxe class atau tribun VIP Village yang saat ini kita bisa lihat bersama-sama untuk kondisinya. Nah, tentunya semua bangunan ya di sirkuit Mandalika yang berdiri seperti tribun maupun pedok terus dijaga dan dirawat selalu. Ya, jadi semuanya ya dijaga dirawat selalu untuk kesiapan menjelang dari balapan MotoGP. Iya, maupun persiapan berikutnya yang saat ini tentunya para pekerja maupun pihak terkait ya terus sibuk ya untuk persiapan dari sirkuit Mandalika untuk menyambut dari balapan MotoGP ya, dibikin spesial dan semakin baik dan makin luar biasa ya untuk menyambut balapan MotoGP kali ini. Nah, apa saja itu nanti kita akan melihat bersama hal-hal baru yang menjadi sambutan untuk MotoGP 2023 kali ini. Nah, tentunya sirkuit Mandalika terus berbenah maupun kawasan ekonomi khusus Mandalika ya terus dikelola dan terus dikembangkan supaya makin maju dan lebih berkembang ke depannya, teman ya. Tentunya tidak mau berpuas diri untuk kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika untuk menuju lebih baik dan sempurna ke depannya. Jadi saat ini kita terus nikmati proses ya di sirkuit Mandalika dan juga kita bersyukur ya apa yang sudah terjadi di sirkuit Mandalika yang saat ini sudah melancarkan ya, terbukti pada gelaran WSBK beberapa bulan maupun tahun lalu itu. Nah, itu bagian akses jalannya sudah jadi dan juga area parkirnya sudah luas. Jadi itu tidak terjadi macet sama sekali pada gelaran tersebut. Jadi gelaran tersebut sukses digelar dan juga dampak positif ekonomi semakin meningkat pada saat itu untuk ya ekonomi masyarakat setempat di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun Indonesia kita semua, teman. Nah, jadi sekarang ini sirkuit Mandalika semakin baik dan semakin memadai dengan sarana pendukung maupun fasilitasnya yang saat ini makin lengkap, teman ya. Banyak ya area fasilitas maupun sarana pendukung yang sudah jadi maupun yang saat ini hal terbaru yang dilakukan lagi untuk bangunan berikutnya yang dibangun di sirkuit Mandalika maupun di kawasannya. Nah, tentunya kita semakin yakin dan optimis ya untuk menggelar dari balapan internasional sekelas MotoGP yang akan digelar beberapa bulan lagi maupun ke depannya ya sirkuit Mandalika maupun kawasannya seperti apa nanti akan makin top luar biasa, teman ya, untuk menyambut dari gelaran MotoGP di tahun-tahun berikutnya maupun balapan internasional yang sekelas WSBK maupun
balapan roda 2 maupun roda 4 yang akan digelar nanti. Karena sirkuit Mandalika sekarang ini ya akan bisa masuk untuk menggelar balapan roda 4. Nah, tentunya segala persiapan terus dilakukan ya, pihak terkait di sini tidak mau tinggal diam ya, terus melakukan hal-hal terbaik untuk Mandalika Circuit maupun kawasan Mandalika. Nah, ini dia kondisi di tribun sebelah kanan lintasan trek lurus yang saat ini kita lihat sedang dikerjakan. Oke, baik, di sini terlihat akses jalan yang sudah jadi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi akses jalan di sini untuk mempermudah dari para penonton yang ada di tribun yang beratap menuju ke tribun yang tidak beratap atau sebaliknya, teman-teman ya, agar tidak melintasi akses jalan yang terpaut jauh. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, para pekerja membuat akses jalan baru yang terkoneksi langsung dengan area beton yang ada di belakang dari tribun tersebut masing-masing. Nah, jadi akses jalan tersebut sudah lama rampung dan saat ini para pekerja yang terfokus di sana dulu sekarang ini berpindah lagi ke pengerjaan di area yang lain untuk dipercepat ya, bagian area yang dirasa mau dipercepat. Dan juga apa saja yang menjadi kekurangan di kawasan sirkuit Mandalika maupun di sirkuit Mandalika ya, terus dilakukan ya pengerjaan kesibukan untuk segera terpenuhi apa yang menjadi kekurangan pada sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini kita sudah lihat ya dan ketahui semakin baik dan semakin memadai dan luar biasa. Oke, dan kembali lagi kita berada di zona tengah untuk menuju ke area yang ada di sana ya. Jadi kita terus nanti-nantikan bersama sebagaimana jadi capaian hasil perkembangan di pengerjaan yang saat ini terus difokuskan ya di bagian samping sirkuit Mandalika ini teman-teman ya, seperti pengerukan samping sisi bukit sedikit karena dulu kita ketahui ada pengerjaan dari pengoneksian dari box beton besar dan sekarang ini dilanjutkan lagi untuk pengerjaan yang dulu sempat terhenti beberapa minggu dan sekarang terus dilanjutkan. Nah, jadi sekarang ini dilakukan pengerukan terlebih dahulu sebelum nantinya akan menggali ya bagian area. Kalau sudah rata akan digali dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Dengan kedalaman yang sama ya dari lorong ya tempat jalur dari box beton besar tersebut yang sudah terpasang dulu atau ditimbun. Sekarang ini dilanjutkan supaya makin panjang terkoneksi semua ya dari akses jalur ya beton besar sebagai jalur pipa air bersih maupun jalur kabel yang saat ini menjadi kesibukan pengerjaan atau yang menjadi pengerjaan kesibukan yang paling sibuk ya di area kawasan Mandalika. Ini merupakan bagian ya pengerjaan yang paling penting didahulukan terlebih dahulu seperti yang terlihat saat ini dilakukan. Oke, kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam area sirkuit Mandalika ya untuk melihat kondisi terbaru di area dalam area yang lain seperti yang terlihat dari kamera udara untuk aspal sirkuit Mandalika di sini yang terlihat. Nah, jadi seperti ini ya bentuk dan rupa aspal dari sirkuit Mandalika yang selalu sering ya dilintasi aspal tersebut dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam acara Mandalika Track Day maupun acara yang lain. Nah, untuk membentuk racing line makin lebar, meningkatkan kualitas aspal sirkuit Mandalika agar jauh lebih baik dari sebelumnya untuk memenuhi dari hal-hal yang di request oleh beberapa para pembalap WSBK mengeluhkan ya racing line Mandalika terlalu sempit. Nah, jadi untuk PR terus dilakukan ya membentuk racing line dengan cara seperti itu dan nanti beberapa bulan ya lagi menjelang dari balapan MotoGP tersebut ya MGPA akan mendatangkan alat pembentuk racing line seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Priyandi Satria sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association. Jadi alat tersebut bernama Hawkmaster Rotating Drag namanya yang akan membantu untuk membentuk racing line sirkuit Mandalika agar aspal sirkuit Mandalika makin meningkat kualitasnya dan para pembalap senang dan tentunya semakin nge-grip ya para pembalap semakin mudah ya saling overtake nanti pasti balapan makin seru di Mandalika Circuit ini teman. Nah, dan sekarang kita langsung saja meluncur ke bawah untuk melihat secara dekat dari bentuk dan rupa aspal sirkuit Mandalika ini biar teman-teman bisa melihat dengan jelas teman-teman. Nah, jadi yang terlihat bintik-bintik putih di atas permukaan aspal sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi itu merupakan ya sebuah bubuk khusus yang digunakan oleh Marshall ya
sesuai standar internasional, teman-teman ya. Nah, jadi bubuk putih khusus ini ya digunakan pada saat apabila terjadi tumpahan oli di atas permukaan aspal, maka akan langsung dibersihkan dengan menggunakan bubuk yang seperti terlihat bintik-bintik putih yang ada di aspal sirkuit Mandalika ini. Nah, tentunya untuk menjaga dari kualitas aspal dan agar tidak licin pada saat balapan. Oke, dan baik di sini kita sudah berada di tikungan ke-14 yang kita sudah lewati. Kita akan segera menuju ke tikungan ke-15 berbelok ke sebelah kanan. Nah, kita lihat ya untuk kondisi bagian area yang dicat ya beberapa bulan yang lalu pada WSBK, sekarang ini seperti ini kondisinya. Jadi catnya tetap utuh, terjaga, masih warna yang sama, tidak kelihatan pudar atau kotor. Dan tentunya nanti ya di dalam sirkuit Mandalika akan dibersihkan menjelang dari balapan MotoGP ya, semua area agar kelihatan makin kinclong dan bersih. Oke, baiklah kita lanjut lagi di area luarnya sirkuit Mandalika. Di sini sedikit hanya berjarak sekitar beberapa meter ya dari sirkuit Mandalika. Kita tinggalkan dulu sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke sekitaran sini, teman-teman ya, untuk melihat sejauh mana capaian dan perkembangan dari pengerjaan yang seperti biasanya terus dilakukan ya. Dan inilah dia dekatnya di area parkir sebelah kiri. Dan juga ada di sini terdapat akses jalan zona baratnya sirkuit Mandalika. Nah, di sini terdapat hotel terbesar di kawasan Mandalika, yaitu Hotel Marurjani atau Hotel Pullman Hotel.